Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama lagi. Ini adalah persekutuan doa secara online dan saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan sebagai dasar untuk persekutuan doa kita untuk pada hari ini, hari Kamis. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu atas kami semua. Dan kami bersama-sama di tempat ini, walaupun kami saat ini jauh dan tidak bersama-sama secara fisik, tapi kami percaya kami bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu supaya renungan pada hari ini menolong kami dan menuntun kami sehingga kami terus bisa berharap kepada Tuhan dan juga melalui doa-doa kami yang akan kami sampaikan kepadamu, Tuhan juga menyertai dan Tuhan memberkati dan Tuhan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini renungan kita saya ambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 41, judulnya di Taman Getsemani. Saya akan membacakan untuk kita. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, tetapi bukan itu yang akan kita renungkan, tetapi doa dari Yesus, khususnya di ayat yang ke-36. Dikatakan begini, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata-kata ini mungkin tidak asing bagi kita. Temanya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu sering kita dengar ketika kita berdoa
ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca ayat firman Tuhan, itu selalu muncul. Ada beberapa kali kata-kata ini muncul. Sebagai contohnya di Markus pasal yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita di Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Ini contohnya. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Jadi tentang kemustahilan. Lalu kemudian juga kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 di situ dikatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita juga dengar mungkin lagu tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika orang percaya, berdoa, dan Tuhan memberikan kesempatan dan Tuhan memberikan berkat, maka tidak ada yang mustahil. Hanya saja kalau kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus alami di dalam Markus pasal yang ke-14 ini, kita belajar bahwa kita harus hati-hati menggunakan ayat ini. Kenapa harus hati-hati? Karena ketika kita menggunakan ayat ini, maka kita harus punya mental yang bijaksana. Banyak orang memakai ayat ini untuk mereka menghadapi persoalan dan permasalahan mereka. Bisa juga ayat ini dipakai untuk menguatkan diri atau menguatkan orang lain. Ketika orang itu dalam permasalahan, ketika orang itu mengalami sakit penyakit, ketika orang itu tertimpa sesuatu yang membuat mereka mungkin menyerah, mereka sudah tidak punya pengharapan lagi, maka kata-kata ini akan selalu muncul. Dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan ini dikatakan berulang-ulang, itu bisa menjadi semacam, dalam tanda kutip, menjadi semacam mantra. Sehingga itu membuat pengharapan yang semu. Sehingga kalau terjadi sesuatu dan sepertinya Tuhan tidak menolong, maka orang itu akan menjadi kecewa. Nah, mereka kecewa kenapa? Lah, katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa Tuhan menjadikan sesuatu ini terjadi dalam hidupku? Nah, itu juga sering kita dengarkan orang-orang yang sudah putus asa dan tidak punya pengharapan. Kalau di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil, kenapa Tuhan tidak menolong aku? Nah, itu mungkin pernah terjadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karena itu dalam hal ini kita tidak boleh gegabah dan keliru untuk menggunakan ayat-ayat ini. Karena apa? Sesuai dengan apa yang Yesus contohkan, maka kata-kata ini tidak berdiri sendiri. Ada kelanjutannya, jadi tidak dipotong. Nah, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengaku di ayat yang ke-36 tadi, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Ya, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit yang tidak tersembuhkan. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan bisa menghapus atau melenyapkan virus COVID-19 dalam 1 detik, dalam sekejap mata. Dia bisa melakukan itu. Nah, kita
juga teringat dengan mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan pada saat bangsa Israel ada di tanah Mesir, dan pada saat bangsa Israel ada di padang gurun. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu atas kehendak Dia. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau kita baca dengan lebih lengkap di ayat 36, maka kata-kata itu tidak berdiri sendiri tetapi ada sambungannya. Dia berkata begini, "Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Jadi kalau Tuhan mau, maka Tuhan bisa untuk menggantikan supaya Yesus tidak disalibkan, supaya Yesus itu tidak mengambil cawan itu, Yesus tidak menderita. Tapi kalau itu terjadi, maka penebusan tidak berjalan. Karena Tuhan punya rencana yang indah supaya manusia yang berdosa itu akhirnya ditebus oleh Tuhan. Satu-satunya cara dengan apa? Dengan mengorbankan Yesus, manusia yang tidak berdosa, untuk menggantikan kita yang sudah berdosa. Jadi bukannya Yesus, bukannya Tuhan, bukannya Bapa itu tidak mampu, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Maka ketika Yesus berdoa itu kepada Bapa, Yesus menambahkan satu kalimat lagi, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Nah, Bapak Ibu, ini adalah teladan dari Yesus untuk kita hati-hati supaya kata-kata ini, firman ini tidak menjadi mantra sehingga dengan mudah maka kita berkata, "Oh, nggak apa-apa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kamu pasti sembuh." Kalau seandainya kita tahu ada orang itu sakit lalu kita doakan, "Pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh," gitu. Lalu kemudian tidak ada yang mustahil. Lalu ditambah lagi, doa orang benar jika yakin didoakan akan besar kuasanya. Semuanya itu betul. Tetapi yang menjadi hal itu tidak betul adalah ketika kita sebagai orang percaya mulai apa? Mulai mengatur Tuhan, mulai memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita percaya dan ketika yakin akan sesuatu, maka berdoalah, percayalah, dan yakinlah. Tetapi tidak cukup di situ, ada komanya. Komanya apa? Tetap yang menentukan pada akhirnya itu adalah Tuhan. Jangan sampai kita mengatur Tuhan. Karena mungkin ada banyak orang mengatur Tuhan. Harusnya begini Tuhan, harusnya begitu Tuhan. Yang harus kita tahu bahwa Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan bukan suruhan kita. Tuhan bukan upahan kita. Tetapi Dia adalah Raja kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan yang harus kita hormati. Dan yang lebih penting daripada itu apa? Tuhan tahu akan rencana yang indah atas kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan yakin. Tetapi jangan sampai itu sepertinya memaksakan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita sepertinya mengatur Tuhan. Harus begini, harus begitu. Nah, ini yang harus kita ketahui dan Yesus sendiri yang memberikan teladan untuk itu. Yesus sendiri yang memberikan teladan kepada kita semua. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dari apapun.
Dia bisa menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan kita. Hanya bukan masalah Tuhan itu mampu atau tidak. Masalahnya adalah Tuhan mau atau tidak. Apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Atau apakah yang kita doakan itu hanya keinginan keegoisan kita. Kalau yang kita doakan hanya keinginan dan keegoisan kita, maka itu pasti di luar dari kehendak Tuhan. Dan jika Tuhan tidak mendengarkan doa kita dan tidak mengabulkan doa kita, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi lihatlah ke dalam diri kita. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri kita dan hidup kita? Apakah permintaan kita ini seperti permintaan anak kecil yang merengek-rengek, seperti dia itu meminta sesuatu kepada bapaknya dan akhirnya dengan terpaksa bapaknya memberikan. Tapi kalau dengan terpaksa bapaknya memberikan, maka yang diinginkan itu pasti bukan yang diperlukan oleh anak, tapi itu adalah keinginan si anak itu. Jadi dari hal ini kita belajar dari Yesus untuk kita bijaksana ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu pasti yang paling baik. Di dalam Yeremia, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Ini juga firman Tuhan yang cukup terkenal. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini. Sebab aku, Tuhan, ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu rencana dan rancangan yang baik mengenai kamu, mengenai kita, mengenai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini janji Tuhan. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka berdoalah atas keperluan kita, bukan keinginan kita. Tapi yang lebih penting adalah kita bisa mendoakan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa untuk pemerintah kita, dan kita berdoa supaya kondisi negara kita baik, aman, kuat, dan sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana keperluan. Dan lebih daripada itu, jangan sampai kita memaksakan Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita masih mendapatkan kesempatan untuk berdoa dan meminta kepadanya, tetapi biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami mendapatkan teladan dari Yesus. Pada saat itu Yesus dalam kondisi yang sangat terjepit. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil cawan itu, tidak mudah untuk mati di kayu salib. Tetapi Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dia menyerahkannya kepada Bapa. Dan akhirnya dia meninggal, dia mati di kayu salib. Itu pun karena kehendak Bapa. Mungkin bagi manusia itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tetapi kalau Tuhan berkenan, maka di akhir cerita justru apa yang terjadi itu memberkati banyak orang, bahkan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami, ajar kami lebih bijaksana untuk kami berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan Yesus